Halo, selamat siang semuanya. Hai Nugroho Hafiz. Kedengeran suaranya? Terdengar Kak. Kedengeran ya? Nyalain kameranya yuk. Coba dinyalain dulu kameranya. Kak Daud mau di foto dulu buat dilaporin ya. Silakan. Ya, dinyalain kameranya Hafiz sama Nugroho. Iya, nggak apa-apa. Tampilannya kamera mobil di dalam mobil juga nggak apa-apa. Nggak usah ada muka kamu juga nggak apa-apa. Coba nyalain dulu ya. Mau Kak Daud screenshot doang sebentar. Bentar ya. Nah, oke. Ini ekstra kelas jam 11.30. Oke, oke. Terus screenshot dulu ya, sebentar, share screen. Sip. Sip dah. Boleh matiin lagi nggak apa-apa. Thank you ya, Nugroho sama Hafiz. Boleh matiin lagi kameranya. Nah, jadi untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro, di mana kelas Python Pro ini adalah ekstra kelas untuk ngerjain yang waktu itu latihan soal belum selesai dikerjain sama kalian ya. Nah, untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-18. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, untuk kelas hari ini bareng sama Kak Daud ya. Oke, sip. Oke, Kak Daud share screen dulu. Nah, jadi dua-duanya itu pelajaran ke-18 ya, yaitu tentang warisan. Oke? Nah, warisan itu apa sih? Nugroho sama Hafiz, pernah dengar apa itu warisan? Kayak ini warisan dari orang tua. Nah, warisan dari orang tua. Maksudnya gimana, Hafiz? Eh, Biasanya ada harta orang tua. Terus eh, biasanya udah meninggal. Terus nanti hartanya buat kita. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Benar, Hafiz. Jadi yang dinamakan dengan warisan itu ada sesuatu yang diberikan dari atas gitu ya. Bisa apapun, nggak cuma orang tua, mungkin nanti bisa siapapun yang ada di atasnya kita atau yang di bawahnya kita juga oke. Pokoknya kita menerima dan orang lain ada yang memberi ya. Nah, kayak gimana caranya? Jadi kita akan coba belajar dengan game Night and Dragon kemarin gitu. Jadi kalau kemarin kan kita udah ngebikin yang namanya dua atau sorry satu kelas doang ya, di mana dia ada dua hero, ada Knight sama ada Rascal. Jadi nanti Knight-nya akan menyerang si Rascal dan begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ketiga objek tersebut itu dipisahkan menjadi masing-masing bagian yang berbeda gitu. Caranya berarti nanti kalian akan punya objek knight, objek rascal, sama objek dragon. Nah,
kenapa sih Kak kita pernah apa perlu pisahin tiga objek ini? Kalau kalian pernah ingat mungkin ya, atau pernah main game Mobile Legends ya, itu kan di situ ada fighter, ada tank, sama ada marksman. Nah, itu ketiga hero ini kan jenisnya beda ya. Jadi kalau misalnya ada hero baru, ya kita tinggal pakai kode yang udah ada template-nya gitu. Jadi nggak cuma ada satu template hero aja. Nanti kan kita perlu ngoding lagi gitu, hal yang sama. Oh ini marksman ini. Nah, jadi nanti kita bikin template yang lebih spesifik lagi, alias kelas turunannya gitu. Tapi dia mendapatkan dari kelas bapaknya yaitu hero. Oke, jadi tujuannya supaya template-nya kalian lebih varian sama lebih spesifik. Kayak gitu ya. Nah, gimana penerapannya nanti kalau kita pengen ngebikin kelas turunan atau warisan? Nanti kalian bikin dulu satu kelas, nanti ada init sama ada metodenya. Nanti saat kalian bikin kelas yang kedua, itu panggil aja dari kelas yang waktu pertama kalian buat, yaitu ada kelas hero. Nah, nanti tinggal dibikin aja fungsi sama apa fungsi lainnya gitu. Nah, hero di sini untuk apa, Kak? Ini artinya kalian akan mengambil semua yang ada di dalam kelas sebelumnya atau kelas bapaknya disebutnya ya. Nah, jadi saat kalian pengen panggil kelas warrior, ini kalian meskipun gak ada initnya, kalian tinggal lihat dari hero-nya. Oh, initnya name, health, sama armor. Berarti name, health, sama armor. Nah, nanti dia bisa panggil hello sama tag. Itu kita nggak perlu lagi ngetik yang initnya, ya karena udah ada dari sebelumnya. Gitu. Oke? Coba dilihat dulu kode yang ini ada pertanyaan. Aman Kak? Aman ya? Nah, kalau aman kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya kalian akan coba membuat looping game untuk game Night and Dragon-nya kalian ya. Jadi nanti kita akan coba menerapkan langsung ke bagian project supaya bisa menerapkan warrior itu. Ya, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung buka aja platformnya masing-masing. Silakan. Nah, kalian buka yang di nomor 18 berarti ya. 18 yang bagian satu. Nah, nanti kalian bisa play dulu ya. Itu tadi udah kado buat supaya nggak terlalu lama. Nah, nanti dia akan terus membuat game tentang apa peperangan ya atau RPG gitu. Pertama kita akan memprogram kelas atau super kelas hero, alias berarti ini nanti akan ada jadi kelas bapaknya ya. Oke. Nah, caranya kayak gimana? Caranya bentar. Kak bisa minta login sama passwordnya. eh Nugroho ini. Nih ya, bentar ya. Hmm,
Mungkin boleh dibaca dulu ya untuk yang nomor satunya. Silakan. Pak Daud minta tolong ke Hafiz ya. Hafiz tolong bacain yang warna biru ini, Hafiz. Tolong dinyalain mikrofonnya dan dibacain ya yang warna biru. Silakan. Program super kelas hero important. Ini adalah tugas kreatif, dan Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri untuk setiap kelas. Namun jika nyaman bagi Anda untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada daftar properti dan metode kelas yang digunakan dalam proyek demo. Properties, nama tokoh, kesehatan, tingkat kesehatan, berkurang saat kalah duel jika baju besi sudah hancur. Armor kelas, hancur saat kalah duel. Kekuatan serangan, menentukan kerusakan musuh saat memenangkan duel. Baru, mengambil nilai true di awal permainan, atau false jika tokoh sudah muncul di permainan. Methods, init konstruktor kelas. Print info menampilkan informasi tentang tingkat kesehatan dan keamanan armor. Check live, periksa apakah tokoh tersebut selamat. Strike, menyerang dan menghancurkan baju besi atau mengurangi kesehatan musuh. Thank you ya Hafiz. Nah, yang nomor dua boleh minta tolong bacain Nugroho. Dinyalain mikrofonnya ya. Ya, program kelas turunan Warrior dan Dragon. Program kelas turunan Warrior dan Dragon. Untuk kelas ini Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Tapi jika dipandu oleh sampel lebih nyaman bagi Anda, maka di bawah ini adalah daftar metode yang digunakan dalam proyek demo. Hello menampilkan informasi tentang kemunculan tokoh pertama dalam game jika nilai properti baru adalah true. Dan menampilkan informasi tentang kemunculan kembali karakter tersebut jika sudah berpartisipasi dalam duel. Teks deskripsi teks tentang serangan tokoh dan konsekuensi dari serangan ini untuk kedua peserta. Oke, sip. Thank you ya. Nah, berarti tinggal kita nanti kasih program game loop-nya aja ya untuk terakhir ya. Nah, tadi yang udah dibaca sama Hafiz dan juga Nugroho, kita akan buat dulu satu kelas hero-nya ya. Jadi nanti kalian bisa buat kayak gini. Ini kado tuh udah buat sebelumnya, tinggal pindahin aja. Kalian buat ya, diketik silakan. Nah, nanti setelah kalian udah buat, kita tinggal turunkan untuk ke kelas warrior-nya. Itu cara buat turunannya. Ya udah tinggal bikin kelas warrior hero panggil bapaknya ya. Nah, silakan dibuat dulu kalau misalnya udah, nanti dia munculnya seperti apa Kak di play. Dia munculnya sebentar. Dia nggak muncul apa-apa ya, tapi nggak ada merah. Artinya udah berhasil, nggak ada error. Oke, yuk silakan dibuat dulu, diketik angka satu kalau udah ya, biar kita bisa lanjut.
Nah, ini yang mana ya? Yang nomor 18 bagian satu. Di tempat saya adalah 46 Kak pembelajaran mesin. Ah, oh, ini sih PP1 ya. Yang 18-nya ada nggak? Oh, mana coba Nugroho di share screen? Nugroho. Ini Kak, adanya yang level 46. Scroll ke atas. 18. Ini, Oh. Yang terakhir kali kamu masuk. yang terakhir kali apa ya Kak? Yang itu. Yang Yang ini. warisan. Masuk kayak yang ini. Yang machine learning. Enggak, yang terakhir ini, yang ini berarti ya. Enggak, ini enggak. Coba dibuka yang nomor satunya. Yang ini belum Kak. Iya, 45 bagian satu coba. Hafiz, kamu share screen aja deh. Biar Kak coba tulisin di layar kamu. Ternyata beda nih punya kamu sama Nugroho. Coba Hafiz share screen ya. Itu 45 Nugroho dibuka ya. Kayak udah ya Hafiz ya. Ini bagian berikutnya nih Hafiz. Itu kan ada kelas warrior ya. Nih kamu bikin dua ya. Ada dragon juga. Ada di layar kamu Hafiz ya.
Mana Nugroho? Bukannya dari VS Code berarti Nugroho. Kalau kamu bukannya dari VS Code ya, silakan. Oke, Kak. Udah Kak. Udah? Bentar ya. Udah habis ya. Ini habis bagian berikutnya nih. Kita bikin dulu objek-objeknya berarti ya. Ini tambahin di bawahnya. Map at kiri ya. Mm. Nah ini Nugroho. Coba diklik dulu algoritmikanya. Kok gini sih? Coba logout terus login ulang ya. Tampilannya kok gini? Ya udah, coba logout dulu. Terus login ulang. Bentar ya, kalau aku ngambil dulu paket. Oke.
Udah Nugroho, nah ini ya, harusnya ada datanya tuh Titanic. Udah. Nih, kamu buat dulu berarti seperti ini sebentar. Kak, fungsinya strip ini apa, Kak? Kenapa? Fungsi strip ini. Mana? Strip, strip. Oh, strip itu buat ngebikin apa? Semua spasinya hilang. Ya, jadi ibaratnya kamu punya string, halo. Nah, nanti ini kan ada spasi nih. Kalau kamu pakai strip, hilang nih spasinya. Ya, dia nanti jadi halo dong. Oke? Dia menghapus semua spasi. Oke, Kak. Ini Nugroho nih. Udah, itu udah. Kayaknya ada yang error deh. Coba kamu play dulu deh, Hafiz. Nah, ini Nugroho tolong dibuat kayak gini dulu. Nih ya, silakan. Mana Hafiz? Berhasil nggak? Atau ada yang error? Bisa, Kak? Bisa? Nah, sip. Kalau bisa, ini bagian berikutnya ya. Kamu tinggal buat looping game-nya berarti ya. Di bagian bawahnya. Ini udah mulai ada spasi-spasinya, tolong diperhatikan. Nah, silakan.
Kak, ya, kalau yang ini gimana maksudnya, Kak? Yang mana? Yang ini ada if Randin 0,1 terus else enemy naik. Bisa. Jadi kamu tuh sama kayak yang if biasa, titik dua, terus apa? Nah, kamu juga bisa langsung buat kayak gini. Ya, ini versi lain dari if gitu. Jadi artinya apa? Nanti kamu cek dulu ya. Kalau nanti randomnya 0,1, else-nya itu enemy night. Artinya kalau misalnya dapat nilai 0, kamu akan dapat night enemy. Tapi kalau dapat nilai 1, itu bakal dapat enemy night ya. Tujuannya apa? Tujuannya buat ngebikin ini ya, yang mau ngelawannya siapa gitu. Ini biar ngerandom siapa yang menyerang playernya. Oke? Jadi nggak melulu playernya kamu yang menyerang, tapi musuh juga bisa menyerang. Jadi kepotong nggak Nugroho? Masih kelihatan nggak? Share screen-nya semua layar aja. Oh, ya, Kenapa ya, bentar. dikecilin layarnya? Ya, bentar. Aduh, Oke. bentar nggak mau lihat tuh kayaknya udah pernah. Bentar. Apa sama ya? Sudah ya, Hafiz, coba di-review dulu. Tadi Nugroho kenapa? Kayak udah pernah kayak ini. Kayaknya ini pelajaran yang saya masuk kayaknya kayak ini. Oh udah, ya udah berarti udah beres Kayaknya udah. Nugroho berarti. Ya ini kayaknya udah ini. Tapi Mm-mm. ini pakai Google Colab. Oh, pantesan. Yang belum tuh. Kalau gitu Nugroho mau live duluan juga boleh berarti ya. Ini nanti Kak Oh, Daud kasih tahu ke admin aja kamu udah hadir ya. oke oke. Thank you Makasih ya ya. Kak. Thank you Kak. Thank Maaf ya you. Kak. Bye. Ya. Thank you thank you. Enemy remove. Enemies ya. Ini plural, bukan enemy. Nih gini. Di play.
Nah, ini bagian yang terakhirnya ya, satu lagi. Bentar-bentar, biar kamu bisa play-play terus. Kamu tambahin lagi ini buat ngecek ya, apakah si knight-nya kamu itu masih hidup atau enggak, atau enemies-nya itu masih ada atau enggak ya. Nah, ini tinggal diketik ya terus. Nanti apa yang akan terjadi itu antara kamu yang mati atau musuh-musuhnya itu dikalahkan ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu pahlawan kalah game selesai. Berarti kamu yang mati ya, diserang sama si Dragon. Oke, coba direview kodenya ya. Tapi silakan ada pertanyaan dahulu kah? Kalau yang ini maksudnya gimana, Kak? Hmm. Enemy health tambah sama dengan enemy armor. Ah, ini yang kemarin itu loh. Kalau kamu masih join di pertemuan yang ke-17, kamu kan ibaratnya punya dua orang ya. Nah, kamu nyerang si ini misalnya si A, ini si B. Nah, kamu kan nyerang si B nih ya dengan powernya gitu. Kira-kira kalau B itu punya health dan armor, apa yang akan terjadi sama si B kalau diserang sama si A? Hafiz. Oh, ini jadi misalnya kalau armor udah habis, terus eh, tetap dilawan kan armornya jadi minus, terus ditambahin ke sini jadi health-nya yang minus. Betul gitu. Jadi kamu bakal mengurangi dulu armornya dengan powernya kita yang nyerang. Nanti kalau armornya habis, ya betul tadi, nanti dia bakal ngambil dari darah, ya. Dan nanti dilihat health-nya itu berapa gitu, ya. Jadi dicek dulu dari armor. Oh.
Kalau di sini yang pengurangan darah kita yang mana, Kak? Pengurangan darah kita yang mana? Yang tadi, yang strike. Ini Oh, tuh, ini nggak cuma apa? Ini nggak cuma musuh doang ya. Jadi ini bisa ngelihat self sama enemy gitu. Jadi bisa dibalik-balik. Makanya tadi yang kamu tanyain ada if-nya di sejajar tadi itu kenapa kita pakai Rendin? Ya itu tujuannya biar yang nyerangnya nggak kita terus. Nih di bagian sini. hmm. Jadi nanti bisa kebalik enemy yang nyerang knight atau knight yang nyerang enemy itu pakai strike kan di sini sama attack. Kalau attack kan dia yang nyerang, kalau strike kita yang nyerang. Hmm, Tapi yang attack ini nggak ada pengurangannya, apa dia nyambung ke atas? sama dia ke atas juga ke strike. Yang strike itu dipakai buat nyerang pokoknya. Antara kamu yang nyerang atau musuh yang nyerang. Oh, oh, aman, Oke, ada pertanyaan lagi? aman Kak. Aman ya? Kalau aman boleh dichecklistin. Terus dijawab sampai nomor 4 ya. Udah Kak. Klik kembali. Ada lagi nggak latihan berikutnya? Ah, itu tinggal dokumentasi dibuka aja. Sip, udah. Ada pertanyaan dulu, Hafiz? Sebenarnya aku masih bingung yang ini sih. Ini kan kalau oh nggak jadi deh. Jadi Ya, oke. Yakin, coba aman di-review Kak. dulu kodenya. Tadi aku ngiranya kalau ada misalnya kondisi if-nya benar, ini kalau else ini. Oh, bukan. Oh iya ya. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan aja berarti ya, Hafiz. Nanti Hafiz berarti bisa kembali ke jadwal yang seperti biasa. Kelas kecil ini jadwalnya sekali doang. So itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye, Hafiz. Selamat siang. Thank you ya. Oke Kak. Oke Kak.